Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Missy Dewi Suryani dengan NIM 2000-2010 Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dalam mata kuliah Manajemen Humas yang pastinya dengan Bapak Dr. Hanif Al-Qadir. Dan kali ini saya akan menganalisis atau membahas tentang external public relation. Artinya kekuatan dari sebuah perusahaan atau sebuah lembaga ada di tangan publiknya. Seberapa hebat hubungan yang dibangun oleh para praktisi PR dengan mereka, apakah internal dan eksternal, maka akan sebegitu hebat pula hasil karya, jasa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Sehingga ini menjadi sebuah kepercayaan bagi keseluruhan masyarakat yang terkenai secara langsung ataupun tidak, dan dianggap punya kapabilitas dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, kali ini analisis saya fokus membahas external public relation. Banyak sekali sebenarnya. Siapa external public relation ini? Komunikasi eksternal, kalau kita coba kaji dari sisi komunikasinya, adalah proses komunikasi atau pertukaran mindset atau informasi yang terjadi di antara organisasi, antar lembaga, pihak, perusahaan dengan pihak-pihak lain yang secara umum adalah di luar organisasi atau lembaga tersebut. Atau kita menyebutnya khalayak yang berada di luar organisasi dan mereka itu pada umumnya banyak dan hampir semuanya punya kaitan dan keterlibatan langsung ataupun tidak memberikan efek dendam bagi lembaga. Begitu juga sebaliknya. Publik eksternal pada akhirnya akan menjadi sasaran dari kegiatan, bahkan hampir semua kegiatan public relation menjadi public eksternal sebagai sasaran akhir, yaitu mereka adalah orang-orang atau anggota-anggota masyarakat di luar organisasi, baik yang ada kaitannya langsung dengan lembaga perusahaan kita maupun yang diharapkan atau diprediksi atau diduga ada kaitan dengan lembaga tempat kita bekerja atau perusahaan yang kita organize sedemikian rupa. Saya ambil satu pendapat dari Suhandang. Publik eksternal dari perusahaan atau organisasi atau badan atau instansi itu banyak. Minimal terdiri dari 5. Dia menyebutnya community public, consumer public, organisasi masyarakat yang mempunyai kepentingan atau keterkaitan pusat dengan perusahaan itu, dan general public atau khalayak ramai yang berkepentingan dan bersimpati terhadap perusahaan atau lembaganya kita. Kalau misalnya kita kaji lebih jauh, sebenarnya siapa saja yang pantas kita sebut sebagai external public relation ini? Sebagai public eksternal perusahaan atau sebuah lembaga atau organisasi. Jika kita menjadi seorang praktisi PR di perusahaan manapun atau di organisasi manapun, yang pertama kita menyebutnya adalah hubungan dengan press atau press relation. Yang kedua adalah government relation atau hubungan dengan pemerintah. Kemudian community atau hubungan dengan masyarakat sekitar, tempat di mana organisasi atau lembaga kita berada. Kemudian yang keempat, supplier relation atau hubungan dengan rekanan atau pemasok barang yang akan kita hasilkan. Yang tidak kalah pentingnya adalah consumer atau hubungan dengan pelanggan, pengguna jasa atau produk yang menjadi target market dari usaha kita. Kemudian ada consumer relation, yaitu hubungan dengan para konsumen. Education relation, hubungan dengan bidang pendidikan. Kemudian terakhir bisa juga menjadi standar dan pemikiran yang terkait dengan masyarakat umum atau general relation. Dan untuk analisis kali ini,
Saya akan coba bahas beberapa saja. 3 yang dianggap bukan paling penting, karena semuanya itu penting. Tapi untuk analisis kali ini kita coba bahas, saya coba analisis gitu. 1. Hubungan dengan media atau press relation. Yang kedua, consumer relation dengan consumer. Dan yang ketiga itu dengan pemerintahan atau government relation. Apa ia penting? Sebegitu hebatnya hubungan dengan pemerintahan perlu dijaga. Seperti apa bentuknya? Dan apa pula kaitannya atau apa pula keuntungannya? Apakah terjadi atau memberikan dampak buruk? Atau ada ruginya ketika hubungan lembaga kita, perusahaan tempat kita berada tidak punya kaitan sama sekali secara langsung, atau tidak dikenal, atau malah punya hubungan buruk dengan pihak pemerintahan? Siapa pemerintahan yang dimaksud? Nanti saya coba analisis satu persatu. Sekarang kita coba lihat hubungan dengan press atau media. Press mempunyai hubungan yang baik dengan lembaga press atau media yang akan menyampaikan berita. Ini menjadi sangat penting untuk dipikirkan, disiapkan, didesain. Harus ada strategi khusus bagaimana mereka mempunyai peranan yang luar biasa penting dalam memajukan tujuan dan perkembangan perusahaan atau organisasi kita, instansi kita. Menyangkut tidak punya hubungan baik, kita bisa berpikir akan seperti apa lembaga kita nantinya. Hubungan dengan pihak media atau press relation. Paling tidak kita bagi dalam 2 konteks. Hubungan konteks formal dan hubungan melalui konteks informal. Kalau lembaga kelembagaan antara perusahaan dengan badan lembaga atau presnya. Tetapi kalau sudah bermain dengan personal ujung tombak dari press itu adalah wartawan atau jurnalis. Maka manfaatkan ini yang paling menentukan manfaatan relasi atau konteks informal. Maka salah satu syarat luar biasa yang mesti harus wajib dimiliki seorang praktisi PR adalah kemampuan komunikasi yang baik. Bagaimana membangun kepercayaan dari para wartawan dan jurnalis. Buat wartawan dan jurnalis hubungan ketika sebuah pemberitaan akan jauh lebih enak daripada rapat dewan, rapat bersama-sama. Karena buat mereka formil tidak akan menentukan dengan baik dan buruknya sebuah berita. Tapi justru lagi-lagi ini soal hubungan kemampuan komunikasi. Maka wajib bagi seorang praktisi PR memiliki kemampuan komunikasi yang handal. Kalau seorang praktisi PR memiliki kemampuan yang handal, kalau begitu pertanyaan selanjutnya adalah apa saja bentuk hubungan? Apa saja bentuk hubungan antara praktisi PR, antara sebuah lembaga, sebuah perusahaan dengan press? Apa bentuk dari kegiatan yang bisa dilakukan? Nah, bentuk-bentuknya antara lain, ada press release, ada press conference. Yang ini selalu dimanfaatkan. Ada press tour namanya. Dan banyak lagi yang lain, perkembangan teknologi untuk saat ini dan pengaruhnya begitu besar yang tidak bisa di-stop terhadap bentuk-bentuk media sekalipun. Media massa, media cetak. Itu memberikan pengaruh yang besar buat lembaga atau perusahaan kita. Liputan yang baik di media akan memberikan pencitraan atau nama baik, nama besar bagi perusahaan kita. Meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam memakai produk perusahaan, jasa-jasa yang dihasilkan. SDM yang dihasilkan oleh sebuah lembaga. Ini akan meningkatkan kepercayaan mereka sebagai pelanggan dalam memakai produk dan jasa yang dihasilkan tadi. Kemudian menumbuhkan minat pemodal. Minat pemodal untuk menginvestasikan modalnya pada perusahaan atau lembaga kita. Kenapa? Karena pemberitaan yang baik, pemberitaan yang naik, citra yang muncul
akibat berita-berita dinaikkan oleh para wartawan atau jurnalis. Semuanya punya nilai jual yang positif. Dan ini memunculkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari pemilik modal bahwa media relation itu merupakan hubungan dengan media komunikasi dalam rangka melakukan publisitas atau memberikan respon terhadap kepentingan media dengan kepentingan organisasi. Media relation pada prinsipnya juga merupakan bagian dari PR eksternal, public relation eksternal, yang mencoba melakukan hubungan atau membangun relasi, membina, dan mengembangkan hubungan baik dengan media sebagai sarana untuk komunikasi antara organisasi dengan publiknya untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Media massa berfungsi sebagai saluran komunikasi dari PR, public relation. Jadi mau tidak mau ini kelihatan sekali hubungan mutualisme di dalamnya. Gak bisa parsial, gak bisa berdiri sendiri. Kalau hubungan tidak baik, maka kondisi-kondisi di tengah ini akan menjadi problem. Disinilah peran kemampuan skill komunikasi dari PR-nya lembaga untuk melakukan pendekatan kepada media. Sekarang kita coba lihat bagaimana dengan hubungan pemerintahan atau government relation. Dalam kegiatan PR, pemerintahan dianggap penting, menjadi sangat penting meskipun tidak terlibat secara langsung. Pemerintahan biasanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap masyarakat dan punya efek pada keseluruhan kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis itu satu yang mesti diingat. Yang kedua, adanya pejabat PR atau praktisi PR yang khusus berhubungan dengan pihak-pihak pemerintahan. Untuk kepentingan perusahaan sebenarnya bukan hal yang dilarang. Negosiasi bisa muncul di situ. Kapabilitas kepentingan juga bisa bermakna lain. Memanfaatkan akan keadaan itu bukan dalam tanda lain, tapi bagaimana perusahaan bisa berjalan establis sehingga hadirnya pemerintahan tidak menjadi gangguan, tapi justru merespon positif, mendukung. Nah, tugas yang diemban praktisi public relation dalam kaitannya dengan government relation apa saja? Pasti itu menjadi pertanyaan mendasar buat kita sekarang. Pertama, meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintahan dan lembaga tinggi negara. Yang kedua, memantau lembaga pembuatan keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi di bidang usaha mereka. Yang ketiga, tugasnya adalah mendorong partisipasi para pemilih rakyat pada setiap lapisan masyarakat. Yang keempat, mempengaruhi undang-undang yang memiliki dampak yang luas pada ekonomi rakyat dan pelaksanaannya. Yang kelima, meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pembuat keputusan. Ini penting. Makanya ini menjadi tugas yang diembankan oleh PR, public relation. Kemudian yang keenam, mengurangi ketidakpastian karena tidak dapat membaca tanda-tanda pengaturan. Yang ketujuh adalah mempercepat keluarnya keputusan-keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan atau jalannya perusahaan. Yang kedelapan, meningkatkan pemahaman satu sama lain. Kemudian mendapatkan perlindungan. Ini yang paling penting, nomor 9. Sekarang kita coba sentuh sedikit arti penting hubungan yang harus kita bangun dengan pemerintahan. Saya ambil dari pendapat Furthermore yang menjelaskan bahwa hubungan pemerintahan perlu mendapatkan perhatian ketika kita menjadi seorang PR, public relation dalam perusahaan atau organisasi. Yang pertama adalah kebijakan pemerintahan yang tidak tepat bisa membuat perusahaan menghadapi persoalan atau perubahan biaya yang tidak sedikit, bahkan biaya-biaya yang tidak terduga yang besarnya melebihi dari biaya produksi. Perpajakan yang tinggi dan yang lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kita dapat mematikan. Kondisi ini bisa mematikan gerak perusahaan ke depan.
karena terkait dengan anggaran yang diberlakukan. Yang kedua, undang-undang atau pemerintahan yang dihasilkan atau dibuat oleh pemerintahan dapat membuat banyak pembatasan-pembatasan yang tidak kita inginkan bagi menggerakkan perusahaan kita. Ingat, government relation pada dasarnya dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk apa? 1. Mengubah berbagai peraturan yang menyulitkan ruang gerak perusahaan. Yang kedua, membantalkan rancangan regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang sedang disiapkan legislatif atau eksekutif. Jadi kita punya andil, punya kesempatan untuk memberikan masukan. Lobby, negosiasi. Ini menjadi dua unsur yang jadi kekuatan paling besar yang harus dimiliki oleh praktisi PR, perusahaan atau lembaga. Sebuah keharusan yang mesti diperhatikan dalam kegiatan government relation. Terus apa fungsi dari government relation? Sehingga menjadi satu keharusan. 1. Kondisi vital yang mesti dilakukan oleh praktisi PR. Yang pertama adalah predictable. Agar masa depan perusahaan dapat diprediksi perjalanannya. Kebijakan-kebijakannya pemerintah sangat menentukan bagi keberlangsungan perusahaan atau arah dan tujuan kita sampai di mana. Kita bisa memperbaikinya. Yang kedua, fungsinya adalah untuk accountable. Berarti kondisi perusahaan harus dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan legislasi, berarti kaitannya dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan terhadap eksekutif dan legislatif ini menjadi penting agar bisa menjalin masa depan dan keberlangsungan hidup lembaga kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Siapa yang kita sebut sebagai external relation? Yang ketiga adalah terkait dengan hubungan consumer relation. Dalam rangka meningkatkan loyalitas, mempertahankan pelanggan lama, mencari dan mendapatkan pelanggan baru. Kemudian memperkenalkan produk-produk dengan kualitas-kualitas yang memang punya jaminan, bukan hanya cerita atau janji, tapi memang memberikan bukti. Fokus utama consumer relation ini ialah kekuasaan pelanggan. Maka dua bentuk lainnya adalah untuk memperkenalkan produk. Dan yang terakhir adalah penanganan keluhan-keluhan dari pelanggan. Kritik-kritik dan sebagaimana yang diberikan pelanggan kita harus terima dengan lapang dada. Tetap dengan senyuman yang memikat seindah senyuman yang pertama. Contohnya memberikan ucapan selamat. Apakah selamat ulang tahun, peresmian, selamat hari raya, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, memberikan ucapan yang macam-macam tadi. Bisa juga memberikan diskon khusus kepada pelanggan-pelanggan yang tetap. Tapi ingat, consumer ini adalah tujuan utama dari perusahaan manapun ketika menghasilkan SDM, jasa, atau perusahaan menghasilkan produk. Jadi menjaga kesetiaan mereka menjadi cikal bakal utama yang harus didesain, dikelola, kemudian dibangun dalam bentuk strategi-strategi khusus. Jadi sangat ditentukan siapa PR-nya lembaga. Demikian analisis saya pada kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.